Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hormon, menganalisis bagaimana ketidakseimbangan insulin dan glukagon dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh, dan konsekuensi jangka panjang dari ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Selamat menyaksikan. Teman, gimana hasil UTS kalian? Alhamdulillah lancar Lisa. Lisa gimana UTS-nya? Lancar juga kok. Berarti kenapa? Mulai kita makan dulu aja yuk. Kamu kenapa? Perut lagi sakit. Lagi kayak jantungnya tuh berdebar-debar. Emang kamu habis makan apa? 2 hari ini sering kali makan makanan manis kayak donat, coklat, terus sering lelah gitu. Kamu udah cek ke dokter? Udah, kata dokter curiga kalau Fatih ini mengalami ketidakseimbangan gula darah, teman. Maka dari itu kamu harus menjaga pola makan kamu. Jangan sering-sering makan yang manis-manis, lebih. Cepat sembuh ya, Lani. Ya, kamu cepat sembuh Makasih ya, teman. Iya. Ketidakseimbangan gula darah dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Berikut ini penjelasan tentang ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Simak penjelasan berikut ya. Nah, yang pertama ada insulin. Hormon ini dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang sel-sel tubuh, terutama sel otot dan hati. Untuk menyerap glukosa dari darah, insulin juga menstimulasikan penyimpanan energi, termasuk menyimpan glukosa di dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot, serta meningkatkan penyimpanan lemak untuk menghambat pemecahan lemak. Nah, glukagon kebalikan dari insulin. Glukagon bekerja untuk mengantarkan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk mencegah glikogen menjadi glukosa atau proses yang disebut glikogenesis. Glikogen juga merangsang pemecah lemak sebagai energi ketika kadar glukosa rendah. Nah, biasanya kedua hormon ini bekerja secara berlawanan untuk menjaga kadar glukosa darah dengan stabil. Memastikan bahwa tubuh memiliki energi yang cukup saat dibutuhkan. Ketidakseimbangan insulin dan glukagon serta hubungannya dengan hiperglikemia. Ketidakseimbangan insulin dan glukagon ini dapat menyebabkan hiperglikemia. Nah, yang pertama adalah resistensi insulin. Ketika sel tubuh kita kurang responsif terhadap insulin, ini biasanya terjadi kepada obesitas atau diabetes tipe 2. Kadar insulin yang tinggi memerlukan mengontrol glukosa darah. Seiring berjalannya waktu, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin untuk menyeimbangi resistensi tubuh. Nah, ini yang menyebabkan kadar glukosa meningkat atau hiperglikemia. Ini terjadi karena tubuh kita tidak dapat menyerap glukosa secara efisien. Nah, yang kedua ada kelebihan glukagon. Pada orang dengan resistensi insulin atau diabetes, kadar glukagon sering meningkat meskipun kadar glukosa darah sudah tinggi. Hal ini disebabkan oleh hilangnya proses penghambatan glukagon oleh insulin yang menyebabkan glukagon terus merangsang hati untuk melepaskan glukosa. Nah, meskipun sebenarnya kadar glukosa darah sudah meningkat yang dapat memperburuk hiperglikemia. Definisi insulin pada diabetes tipe 1, ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan insulin menyebabkan glukosa tidak dapat diambil dari darah. Ini meningkatkan glukosa darah secara signifikan dan tubuh beralih ke sumber energi alternatif seperti lemak untuk menghasilkan energi. Yang ketiga,
perubahan metabolisme lemak akibat ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Ketidakseimbangan ini juga menyebabkan perubahan metabolisme lemak dalam beberapa cara. Yang pertama, penumpukan lemak atau lipogenesis. Insulin yang tinggi secara kronis yang sering terjadi pada resistensi insulin mendorong tubuh untuk menyimpan lebih banyak lemak. Insulin menghambat pemecahan lemak atau lipolisis dan meningkatkan penyimpanan lemak di jaringan adiposa. Ini sering menyebabkan obesitas, terutama di area perut, yang dapat memperburuk resistensi insulin. Pemecahan lemak berlebihan atau lipolisis. Jika insulin sangat rendah atau tidak mencukupi, atau seperti diabetes tipe 1, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Akibatnya, tubuh beralih ke lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Glukagon yang tinggi merangsang pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian digunakan sebagai energi. Namun, pemecahan lemak yang berlebihan ini menghasilkan keton sebagai produk sampingan yang dapat menyebabkan ketoasidosis diabetes, yaitu kondisi bahaya dengan kelebihan asam di dalam darah. Perubahan komposisi lemak darah. Ketidakseimbangan insulin juga mempengaruhi kadar lipid dalam darah. Resistensi insulin sering dikaitkan dengan dislipidemia, yaitu peningkatan kadar trigliserida dan penurunan HDL atau kolesterol baik yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Insulin biasanya mengatur produksi dan penyimpanan lipid dalam tubuh, sehingga ketidakseimbangan insulin membuat kadar lipid menjadi tidak stabil. Nah, ada nih dampak jangka panjang dari ketidakseimbangan insulin dan glukagon, yaitu resistensi insulin dan sindrom metabolik. Ketidakseimbangan hormon ini seringkali merupakan awal dari sindrom metabolik, yaitu kumpulan di mana kondisi termasuk obesitas sentral, hipertensi, kadar kolesterol tinggi, dan hiperglikemia. Sindrom metabolik ini meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Hiperglikemia kronis dan perubahan lipid darah dapat meningkatkan risiko aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kerusakan jaringan tubuh akibat hiperglikemia. Kadar glukosa darah yang tinggi secara kronis dapat merusak jaringan tubuh seperti ginjal nefropati, mata retinopati, saraf neuropati, serta dapat mempercepat penuaan, pembuluh darah, dan organ tubuh. Nah, yang kelima ada pencegahan dan pengelolaan ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Pola makan seimbang dan indeks glikemik rendah. Diet dengan indeks glikemik rendah dapat membantu mengontrol glukosa darah. Makan makanan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat dapat membantu memperlambat proses penyerapan glukosa darah dan menstabilkan kadar insulin. Nah, selanjutnya ada aktivitas fisik. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan dapat membantu tubuh untuk menggunakan glukosa secara lebih efisien dan tentunya mengurangi resistensi insulin. Pengobatan medis pada kasus diabetes. Terapi insulin atau obat-obatan seperti metformin membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu mengontrol kadar gula darah sehingga mengembalikan ketidakseimbangan antara insulin dan glukagon. Dengan demikian, ketidakseimbangan insulin dan glukagon berkontribusi pada gangguan metabolisme utama, yaitu hiperglikemia dan perubahan metabolisme lemak. Pencegahan dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menghindari komplikasi jangka panjang yang merugikan kesehatan. Nah, setelah membahas ketidakseimbangan insulin dan glukagon dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh, selanjutnya kita akan membahas konsekuensi jangka panjang dari ketidakseimbangan insulin dan glukagon. Simak penjelasan berikut, teman. Pertama, gangguan metabolisme. Hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan penurunan metabolisme
tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan tulang. Yang kedua, gangguan reproduksi. Ketidakseimbangan estrogen dan progesteron pada wanita dapat menyebabkan gangguan menstruasi, masalah kesuburan, dan gejala menopause ini seperti hot flash, keringat malam, dan perubahan mood. Pada jangka panjang, ketidakseimbangan hormon ini juga bisa meningkatkan risiko osteoporosis dan penyakit jantung. Kekurangan testosteron pada pria dapat menyebabkan penurunan gairah seksual, penurunan massa otot, kelelahan, dan depresi. Selain itu, meningkatkan resiko osteoporosis, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Ketiga, gangguan kesehatan mental. Hormon stres atau kortisol yang tinggi. Jika kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu panjang, ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan masalah pada memori serta konsentrasi. Kortisol juga berkontribusi pada peningkatan berat badan, terutama pada bagian perut. Dan ini juga meningkatkan diabetes tipe 2. Ketidakseimbangan dopamin dan serotonin dapat mengarah pada gangguan mood kronis, kecemasan, dan depresi. Nah, yang keempat ada penyakit jantung. Pada wanita pasca menopause, kadar estrogen yang rendah dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Karena estrogen berperan dalam melindungi pembuluh darah dan mengatur kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, ketidakseimbangan hormon dapat meningkatkan resiko penyakit aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah dan penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada kelebihan insulin atau resistensi insulin. Dapat menyebabkan diabetes tipe 2 dan dapat meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke. Ketidakseimbangan insulin juga terkait dengan obesitas, tekanan darah tinggi, serta sindrom metabolik. Nah, yang kelima ada penurunan fungsi imun. Ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan resiko infeksi, dan kondisi autoimun. Misalnya, peningkatan kadar kortisol dalam tubuh akibat stres kronis dapat menekan respon imun, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Nah, yang keenam ada penyakit tulang. Kekurangan estrogen pada wanita meningkatkan risiko osteoporosis, yaitu penurunan kepadatan tulang yang dapat menyebabkan patah tulang, terutama pada wanita pasca menopause. Yang ketujuh, gangguan berat badan. Kelebihan hormon insulin dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin yang mengarahkan ke diabetes tipe 2. Kelebihan hormon leptin atau grelin, keduanya berperan dalam pengaturan rasa lapar dan kenyang. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan pola makan yang tidak sehat, nafsu makan berlebih, dan diabetes. Nah, yang kedelapan ialah penyakit cirias lainnya yang dinamakan dengan polycystic ovary syndrome yang terjadi pada wanita. Ketidakseimbangan hormon yang melibatkan hormon seperti hormon testosteron dan insulin yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit polycystic ovary syndrome yang dapat mengganggu siklus menstruasi, masalah kesuburan, dan meningkatkan resiko diabetes dan serta penyakit jantung. Hiperprolaktinemia ialah kadar prolaktin yang tinggi yang dapat menyebabkan masalah kesuburan antara pria dan wanita serta siklus menstruasi dan produksi ASI yang tidak normal. Gangguan tidur, ketidakseimbangan hormon melatonin atau hormon tidur dapat menyebabkan gangguan tidur kronis seperti insomnia yang memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan. 10. Peningkatan resiko kanker. Estrogen dan progesteron yang tidak seimbang pada wanita. Ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan resiko kanker payudara atau kanker rahim atau disebut endometrium, Terutama pada wanita yang tidak mengalami menopause secara alami yang menggunakan terapi penggantian hormon. Perubahan komposisi lemak darah. Ketidakseimbangan insulin juga mempengaruhi kadar lipid dalam darah. Resistensi insulin sering dikaitkan dengan dislipidemia
yaitu peningkatan kadar trigliserida dan penurunan HDL atau kolesterol baik yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Insulin biasanya mengatur produksi dan penyimpanan lipid dalam tubuh, sehingga ketidakseimbangan insulin membuat kadar lipid menjadi tidak stabil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.